Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertemuan mata kuliah entrepreneurship, yaitu pertemuan kelima, itu kita akan membahas mengenai tentang bagaimana mendirikan sebuah usaha dan apa-apa saja yang harus kalian siapkan sebelum kalian mendirikan sebuah usaha. Nah, di pertemuan kelima ini, di akhir nanti atau di classroomnya, nanti saya akan bagikan kuis untuk kuis satu. Nah, kalian bisa lihat materi-materinya dari pertemuan kedua sampai ke 5 ini. Ini kuisnya juga masih kelompok. Jadi jawabnya nanti kalian juga harus menggunakan video juga. Video itu kalian letakkan di grup. Nanti saya akan bahas satu persatu. Dan sebelum dibahas, kalian harus dulu tanya jawab lah menggunakan video itu. Kalian buat aja video nanti di ya menggunakan Camtasia boleh ataupun yang lainnya, itu juga tidak masalah. Nanti video tersebut diletakkan boleh menggunakan link YouTube ataupun langsung kirim ke grup kelas ataupun nanti di Google Classroom-nya. Tapi saya rasa agar bisa dilihat oleh semua orang, kita akan nanti kalian share aja di grup WA-nya. Biar orang lain juga bisa melihat dan bisa melakukan tanya jawab dengan video yang kalian tampilkan di sana. Oke, langsung saja. Nah, dalam mendirikan usaha juga terdapat faktor-faktor pendorong. Nah, di sini untuk memulai suatu usaha atau menjadi entrepreneurship, pada awalnya pasti akan merasakan kecanggungan tersendiri. Melangkah kaki ke satu yang baru akan terasa berat dan gelap. Akan tetapi setelah dijalani, maka akan merasakan dinamika tersendiri. Nah, ini semua orang pasti akan merasakan yang seperti itu. Iya, malu, iya, takut dicemeh, iya, itu udah pasti di awal-awal kita mendirikan sebuah usaha. Nah, menurut Kasmir, agar langkah untuk berwirausaha menjadi mudah dan terang, Kasmir ini menjelaskan jurus-jurus awal yang dilakukan jika mau berwirausaha. Yang pertama yaitu berani memulai. Itu yang modal paling penting yang kalian miliki. Berani memulai dulu. Yang kedua, berani menanggung resiko. Ya, walaupun kemarin udah kita bahas tentang bagaimana sih kalau misalkan usaha ini kita jalankan, apa sih yang harus kita lakukan, itu kita udah minimalisir lah di ide kemarin dengan menggunakan SWOT yang kemarin. Kemudian adalah penuh perhitungan. Yang keempat, memiliki rencana yang jelas. Nah, ini juga kita sudah melihatnya di pertemuan sebelumnya, bagaimana kita memiliki rencana-rencana yang akan kita bangun bisnisnya ke depan. Yang selanjutnya, tidak cepat puas dan putus asa. Nah, jika berhasil, jangan cepat puas. Jika gagal, jangan putus asa. Itulah definisi dari usaha. Yang kemudian adalah optimis dan penuh keyakinan. Ya, kita nggak tahu kedepannya ini seperti apa. Yang jelas kita optimis dulu aja bahwasanya bisnis kita ini jalan ke depannya. Ya, untung ruginya nanti kita pikirkan, tapi yang jelas harus jalan dulu. Kalau jalan, kalau untung itu adalah bonusnya gitu. Nah, yang kemudian adalah memiliki tanggung jawab. Ini udah pasti, setiap usaha wajib memiliki tanggung jawab, karena dalam membuat
usaha, tanggung jawab itu diperlukan, apalagi terhadap bawahan maupun terhadap urusan surat menyurat ke pemerintah, agar usaha kita ini tidak mudah digulingkan ataupun digusur oleh pemerintah karena kita tidak memiliki izin. Yang terakhir ini yang paling penting adalah setiap wirausaha ataupun entrepreneur itu harus memiliki etika dan moral. Karena kalau kita tidak memiliki etika dan moral, bagaimana orang lain akan membeli produk atau menggunakan jasa kita kalau kita tidak memiliki etika dan moral? Maka itu yang paling penting adalah etika dan moral. Kalian lihat misalkan di bank-bank ataupun di rumah sakit, pasti CS-nya itu yang pertama kali adalah menanyakan mengenai kalian ingin ke sana, terus mereka juga selalu tersenyum. Nah, itu adalah termasuk ke dalam etika dan moral. Jika kalian tidak mempunyai sifat-sifat seperti itu, ya bisa saja mendirikan usaha dengan bantuan orang lain. Tapi kalau misalkan usaha kita masih kecil, ya dari diri kita dulu. Oke, selanjutnya yang selanjutnya adalah peluang mendirikan usaha. Menangkap peluang merupakan sebuah langkah awal dalam mendirikan usaha. Menangkap peluang gampang-gampang sulit, karena peluang selalu ada setiap saat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga larut malam untuk tidur kembali. Peluang muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada individu yang melihatnya. Namun secara tidak sadar, sering dihindari ketika peluang tersebut hadir di hadapan. Nah, ini ya sama aja sih, sama nggak cuman usaha aja yang seperti itu, bahkan riset pun seperti itu. Jadi mata orang biasa dengan mata orang entrepreneurship itu beda. Misalkan dia jalan ke arah STEMI Kamik Riau, pasti di sana dia melihat peluang usaha. Nah, kira-kira kalau ada kampus di sini dan sekarang lagi pandemi, kira-kira apa sih yang bisa saya bangun ke depannya? Nah, orang entrepreneur itu selalu berpikir seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita orang biasa, ya udah hanya lewat saja, tidak pernah terpikir hal-hal yang bagaimana sih cara mendirikan usaha di tempat seperti ini gitu. Itu jarang orang biasa untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Beda dengan yang jiwa entrepreneurnya udah kuat. Nah, yang pertama dalam peluang mendirikan usaha yaitu mencermati produk yang sudah ada. Nah, misalnya tadi kita perhatikan, misalnya kita di Purwodadi, kita dari depan gerbang Mas menuju STEMI Kamik Riau. Kita lihat apa aja sih yang sudah ada di Jalan Purwodadi ini. Misal bakso bakar udah ada, bakso udah ada, ampera udah ada. Nah, kira-kira apa yang belum ada di sana? Yang kedua yaitu melihat pameran dagang. Nah, ini juga banyak juga sih sebenarnya festival-festival seperti ini, festival UMKM itu kalian bisa datang. Misalkan yang sering mengadakan festival masakan misalkan ataupun kuliner itu biasanya di Transmart itu. Saya sering beberapa kali melihat di sana ada festival UMKM terkait dengan makanan. Itu biasanya ada di sana. Nah, kalau misalkan pun tidak di sana, misalkan setiap tahun itu Pekanbaru mengadakan event-event yang terkait dengan usaha, itu ada banyak. Nah, itu kalian bisa melihat mereka berdagang seperti apa, apa sih inovasi dari usaha mereka, itu bisa kita lihat di sana. Biasanya kalau pemerintah itu mengadakannya di SK Koek, itu
ya setahun sekali atau 2 tahun sekali itu pasti ada di sana. Yang ketiga, mencari informasi di lembaga pemerintahan. Nah, kalau mungkin di lembaga pemerintahan adalah melihat terkait dengan pendirian usaha yang akan kalian bangun itu seperti apa. Kemudian mencari informasi di lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan bisa belajar seperti ini ataupun kita bisa lihat di perpustakaan STM Kami Riau ataupun perpustakaan yang lainnya. Itu bisa kalian lihat di sana. Bagaimana sih mendirikan sebuah usaha ini? Dan yang terakhir adalah ini yang saya gunakan juga kadang-kadang, mencari informasi di media informasi. Nah, kita kan sekarang banyak nih internet yang ya yang berkaitan dengan wirausaha itu banyak sekali. Kalau kalian ingin melihat eh misalkan kalian pengen buka ini, nah kita lihat di YouTube ataupun di Google-nya, kita searching pasti udah banyak yang buat seperti itu. Tapi apa bedanya dari yang udah ada ini? Atau kalian ingin membuat yang ada di sana itu pengen kalian terapkan di Pekanbaru misalkan, itu juga tidak masalah. Oke, selanjutnya yaitu ada proses-proses dalam mendirikan usaha. Pendirian suatu perusahaan tergantung dari jenis badan usaha yang dipilih. Ada badan usaha yang memerlukan beberapa dokumen saja, ada pula yang memerlukan dokumen lebih banyak. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha berbeda. Waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing badan usaha pun berbeda-beda. Nah, berikut ini merupakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendirian suatu usaha. Yang pertama yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP. Merupakan bukti bahwa badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Nah, jika tidak ada ini, biasanya banyak sekali orang-orang yang digusur karena tidak memiliki tanda daftar perusahaan. Yang kemudian adalah NPWP. Nah, NPWP ini menurut saya sangat diperlukan dalam membangun usaha ini, karena selain untuk mendirikan usaha, kita juga kalau misalkan ingin memperkenalkan produk kita melalui Gojek misalnya ataupun Grab, itu kita juga harus memiliki NPWP. NPWP ini buatnya nggak lama, tidak seperti KTP. NPWP ini 5 menit selesai dalam pembuatannya. Tinggal kalian datang ke kantor pajak, tinggal ingin membuat NPWP, tidak lama dari kalian daftar. Nah, nanti kalian dipanggil dan langsung jadi NPWP-nya. Yang ketiga yaitu bukti diri atau CV dari kalian sendiri. Kalian udah pernah buka usaha apa, atau kalian lulusan dari mana, dulu waktu kuliah kalian punya usaha apa, berapa omsetnya dan lain-lainnya. Itu bisa jadi masukan bagi kalian untuk menarik investor agar mau mendanai usaha kalian ini. Yang keempat adalah surat izin usaha perdagangan diperoleh dari Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, surat izin usaha industri diperoleh dari Kementerian Perindustrian. Izin domisili dari pemerintah setempat, izin gangguan dari pemerintah setempat, izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat. Nah, ini adalah beberapa dokumen yang harus kalian siapkan sebelum mendirikan sebuah usaha yang besar. Tapi kalau misalkan kalian usahanya hanya seperti bakso bakar dan lain-lain, seperti tidak perlu itu. Karena kalau misalkan kalian digusur pun kalian juga bisa langsung mengangkatnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian buatnya agak besar, ingin mendirikan toko dan lain-lain, saran saya kalian harus memiliki dokumen-dokumen seperti 8 dokumen yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk mendirikan usaha haruslah mempertimbangkan beberapa komponen yang penting untuk diperhatikan dan dicermati. Komponen-komponen tersebut antara lain, yang pertama adalah permodalan, yang kedua pembiayaan dan pendapatan,
Yang ketiga, titik impas dan laba rugi. Nah, kita bahas dari permodalan dulu. Masalah modal dalam suatu kegiatan bisnis atau perusahaan merupakan persoalan penting dan tidak akan berakhir karena masalah modal mengandung begitu banyak aspek. Adanya modal yang cukup akan memungkinkan beroperasinya usaha bisnis atau perusahaan, dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan serta mampu menghadapi bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. Jenis permodalan dalam dunia usaha dapat dibedakan atas modal aktif dan modal pasif. Nah, selanjutnya adalah rencana pembiayaan dan pendapatan. Pembiayaan usaha adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan dan dalam rangka memperkuat permodalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan suatu usaha, pemilikan dana oleh entrepreneur merupakan hal mutlak sebab semua aktivitas usaha memerlukan biaya. Nah, sekarang yang seperti pertemuan sebelumnya saya bilang, di dalam masa pandemi corona ini, bank melalui pemerintah itu menyediakan banyak pinjaman terhadap pemerintah, terhadap masyarakat yang tidak memiliki pendapatan. Yaitu bisa kalian pinjam uangnya di sana, dan itu dipermudah jika kalian ingin membangun UMKM. Dan di Facebook juga ada soal untuk dana-dana seperti ini. Sebenarnya banyak bisa kita dapat asal kita mau mencari di internet. Karena sekarang siapa sih nggak kenal internet? Pasti semua memiliki internet, baik itu di laptop maupun di smartphone-nya. Nah, berkaitan dengan penyediaan pembiayaan untuk usaha, sumber dana yang disediakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai lembaga keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Yang ketiga, pinjaman dana penyisihan sebagai laba badan usaha milik negara yang bertujuan untuk mendorong kemitraan BUMN dengan usaha mikro dan koperasi. Yang keempat atau yang terakhir adalah jenis pembiayaan lainnya, termasuk dari dana dari perusahaan besar, swasta atau lainnya. Nah, sebenarnya banyak bisa kalian cari di Google jika kalian tidak malas dan keywordnya pas. Itu intinya. Jika kalian ingin mendapatkan dana-dana usaha dari berbagai investor, nah tentunya kalian harus membuat proposal. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana membuat proposal. Nah, itu akan menjadi ujian kalian. Yang kemudian adalah titik impas dan laba rugi. Titik impas atau break even point atau BEP atau titik pulang pokok adalah titik keseimbangan antara jumlah hasil penjualan dengan jumlah biaya produksi. Analisis BEP ini digunakan untuk mencari hubungan antar biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume penjualan. Dengan kata lain, analisis BEP merupakan pendekatan perencanaan keuntungan yang berorientasi pada hubungan antar biaya dan penghasilan produksi. Nah, berikutnya adalah bidang usaha perdagangan. Unsur-unsur dalam perhitungan analisis BEP sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan biaya dalam perusahaan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, besarnya biaya variabel secara total berubah-ubah sebanding dengan volume penjualan. Yang ketiga, besaran biaya tetap secara total tidak berubah meskipun terdapat perubahan volume produksi. Yang keempat, selama periode pelaksanaan, analisis harga jual per unit tidak berubah. Dan terakhir adalah perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Jika perusahaan memproduksi lebih dari satu produk, penghasilan dari masing-masing penjualan produk atau tetap konstan. Nah, ini adalah beberapa teknik perhitungan dari BEP.
Di antaranya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama perhitungan BEP atas dasar kuantitatif, dan kedua adalah perhitungan BEP atas dasar penjualan dalam rupiah. Nah ini hampir sama rumusnya, cuman agak sedikit berbeda sebenarnya dalam perhitungannya. Nah ini bisa kalian lihat nanti dan bisa kalian pelajari di rumah. Di sini juga udah ada contohnya bagaimana nanti kalau misalkan kalian ingin membuat eh, toko ataupun perusahaan, bisa kalian lihat di sini contoh-contohnya. Oke. Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang penghasilan yang diperoleh dari beban-beban yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan tertentu. Laporan rugi laba berisi informasi mengenai sumber dari mana penghasilan diperoleh dan beban apa yang menjadi tanggungan perusahaan dalam periode yang bersangkutan. Penghasilan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu beban usaha dan beban di luar usaha. Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, maka dalam mendirikan usaha perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagaimana dijelaskan oleh Dianawati tahun 2006, yaitu bidang usaha, lokasi, pelanggan, gaya berwirausaha, tenaga kerja, perencanaan keuangan, dan kredit bank. Yang selanjutnya adalah pemilihan badan usaha. Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang dijalankan. Payung hukum ini penting agar usaha yang dijalankan tidak melanggar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam hal ini usaha yang dilakukan di mata hukum, usaha yang dijalankan adalah sebuah usaha yang sah, dan apabila suatu hari nanti terdapat tuntutan hukum, maka usaha tersebut dapat dilindungi. Pelaku usaha dalam menentukan badan usaha perlu kiranya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama kepemilikan, organisasi, modal, pajak, kemampuan menyelesaikan kewajiban, pengendalian, kemampuan manajerial, tujuan usaha, rencana sukses manajemen, dan yang terakhir adalah biaya pembentukan. Kemudian adalah strategi dalam mendirikan usaha. Terdapat beberapa badan hukum yang dapat dipilih dalam menjalankan usaha. Masing-masing badan hukum memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun badan usaha tersebut adalah perusahaan perorangan, firma, perseorangan komanditi atau CV, koperasi, dan yang terakhir adalah yayasan. Nah, yang selanjutnya adalah strategi mendirikan usaha. Setelah memahami berbagai bentuk badan usaha, maka tibalah bagi pelaku usaha untuk menentukan atau menetapkan pilihan untuk usaha yang dijalankannya. Namun sebelumnya pertimbangan yang dikemukakan oleh Alma tahun 2009 layak dijadikan inspirasi sebagai kunci sukses mendirikan usaha baru, yaitu yang pertama, putuskan ingin bergerak dalam komoditif apa, jenis usaha, perdagangan, dan industri. Yang kedua, putuskan apakah akan berkongsi atau sendiri, masing-masing ada keuntungan dan kelemahannya. Yang ketiga, analisis bagaimana memprospek lokasi dan lingkungan usaha. Yang keempat, apakah akan memulai murni usaha baru atau membeli usaha yang sudah ada atau franchise. Nah ini seperti KFC, Pizza Hut itu menggunakan franchise. Masing-masing memiliki keuntungan dan kelemahan. Yang kelima, membuat planning. Walaupun dalam bentuk sederhana, tujuan membuka usaha, pasar sasaran, situasi persaingan, kesiapan modal, dan sebagainya. Yang keenam, apakah akan memasarkan barang atau jasa secara umum, adalah bentuk niche marketing, yaitu mencari pasar, peluang atau celah yang belum terisi oleh bisnis yang sudah ada. Bagaimana cara mencari karyawan atau tenaga yang dapat diandalkan sebagai tangan kanan. Nah itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya.
Selanjutnya terdapat 3 strategi pendirian usaha yang dapat dipilih disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki, yaitu yang pertama merintis usaha dari awal, yang kedua membeli perusahaan yang sudah ada, dan yang ketiga adalah kemitraan waralaba. Kemitraan waralaba ini bisa seperti Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya, dan ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Tinggal kalian buka aja lagi yang kemarin. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ada, silakan kalian kirim pertanyaannya di WhatsApp group ataupun di Google Classroom, ataupun boleh juga langsung komen di bawah ini di channel YouTube saya. Oke, saya akhiri. Untuk kuisnya nanti akan saya letakkan di Google Classroom juga. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.